Kenapa saya pakai? Karena ya cincin apa itu Pak, cincin apa jenenge, anting itu untuk zaman sekarang, untuk konteks waktu sekarang di Indonesia, di Jogja khususnya, itu bukan lagi penanda perempuan gitu, tapi lebih kepada ekspresi keindahan. Nah, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan meluruskan yaitu tentang fatwa yang diucapkan oleh seorang Gus. Jadi beliau mengatakan bahwa hukum memakai anting-anting bagi laki-laki ya, itu katanya boleh karena Allah menyukai keindahan. Dan ini tidak nyambung sekali yaitu dengan membawakan hadis yang sahih disebutkan sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman semuanya, inilah seorang Gus itu mengambil dalil untuk membenarkan apa yang dia pakai, yaitu memakai anting-anting adalah hukumnya boleh karena Allah mencintai keindahan. Itu alasannya. Dan ini tidak tepat ya teman-teman semuanya. Bahkan ijma ulama itu mengharamkan laki-laki memakai anting karena menyerupai kaum perempuan. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Pakai anting-anting apa enggak haram? Haram atau halal atau mubah atau makruh itu kan menyangkut hukum fikih. Hukum fikih itu disusun dengan apa itu kaidah usul fikih kan, di pesantren paham ya. Nah, orang keberatan atau mengharamkan orang pakai apa itu anting itu kan karena tasabuh bin nisa, meniru-niru perempuan. Laki-laki meniru-niru perempuan, anda mengingkari kodrat itu kan secara psikologis tidak sehat, maka tidak boleh, maka haram. Itu di dalam satu budaya itu karena memang anting itu adalah penanda keperempuanan, itu tanda perempuan dalam satu budaya. Maka kalau di budaya itu apa itu anting adalah penanda jenis kelamin perempuan, maka memakai anting itu di situ itu haram hukumnya. Atau kalau di satu masa itu pakai anting itu adalah penanda perempuan, nah itu pada masa itu memakai anting itu bagi laki-laki diharamkan karena mengingkari kodrat, karena membuat semacam pernyataan gitu loh. Sama dengan misalnya orang Islam itu tidak boleh memakai kalung salib karena itu kan pernyataan penanda. Tapi kalau misalnya saya itu nggak pakai anting juga nggak selalu, ini kan kebetulan mau apa itu typing ya, mau apa itu keperluan perform untuk musik. Jadi beliau mengatakan saya memakai anting itu juga nggak selalu ya. Nah, kemudian ini juga untuk pertunjukan konser katanya ya. Tapi kan itu memakai anting ya, karena dikhawatirkan nanti ya seorang Gus ya, yang seorang public figure kemudian memakai anting, nanti orang-orang akan salah menilai, kemudian akan mengikuti memakai anting. Itu yang akan disalahpahami. Jadi apa ya jawabannya Gus ini tentang masalah anting ya? Mari kita lanjutkan. Ropapen gitu. Ini sedang di Taman Budaya itu. Ya, kalau nggak typing atau nggak shooting ya saya biasanya nggak pakai gitu. Kenapa saya pakai? Karena ya cincin apa itu Pak, cincin apa jenenge, anting itu untuk zaman sekarang, untuk konteks waktu sekarang di Indonesia, di Jogja khususnya, itu bukan lagi penanda perempuan gitu, tapi lebih kepada ekspresi keindahan. Nah, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, inilah subhatnya ya. Jadi Gus ini mengatakan bahwa ya di daerah Jogja itu anting-anting sudah tidak lagi menandakan ciri khas perempuan. Jadi bermakna ya Gus ini membolehkan ya laki-laki memakai anting. Dan ini tidak benar, semestinya masih ya itu di dalam budaya perempuan itu masih menggunakan anting-anting ya. Dan ini hanya untuk mencari pembenaran saja ya. Coba mari kita simak ya, Wali. Allah itu Maha Indah dan suka yang indah. Nah, keindahan itu sendiri kan juga ada filsafat estetika ya, sejak zaman Yunani dan dikembangkan oleh
filosof atau ahli kalam Islam dan seterusnya itu. Dan ini jelas ya teman-teman semuanya menyelisihi ya para ulama ya tentang hukum memakai anting bagi laki-laki. Maka dari itu ya teman-teman semuanya, saya meluruskan tentang masalah ini karena ini kalau tidak diluruskan ya dikhawatirkan nanti generasi-generasi muda yaitu laki-laki akan memakai anting-anting ya karena ada yang membolehkan padahal ini adalah pendapat yang keliru. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini ya saya akan menampilkan tentang pembahasan masalah hukum anting ini yaitu Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala. Saat ini saya berumur sekitar 16 tahun. Telinga saya pernah ditindih dan memakai anting perak. Tapi tidak lama, sekitar beberapa bulan saja. Setelah itu hingga saat ini umur saya sudah 37 tahun, saya tidak pernah memakai anting itu lagi. Apa hukum Islam dalam hal ini? Apakah sah sholat saya? Apakah saya bisa menjadi imam dalam sholat berjamaah? Saya waktu itu tidak tahu hukum Islam. Soalnya laki-laki yang ditindih telinganya, masalah laki-laki yang ditindih telinganya. Tentu perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Yeah. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilaknat artinya diangkat berkah hidupnya. Diangkat berkah hidupnya. Ini perbuatan yang salah. Tidak boleh teman-teman sekalian. Saya lihat ini banyak anak-anak muda kita, semoga Allah kasih hidayah begitu perilakunya. Pakai anting-anting, tidak tahu apa sebabnya pakai anting-anting itu. Kira-kira teman-teman yang pakai anting-anting, apa dianggap itu simbol kejantanan? Enggak. Kalau antum lihat pertama kali laki-laki pakai anting, persepsi kita apa nanti? Jantan atau bukan gitu jantan? Ya? Karena sudah mirip sama perempuan. Iya. Jadi sebenarnya itu perilaku tidak benar teman-teman sekalian. Dan lagi ini simbol di negara-negara kafir bagi orang-orang homoseksual. Jangan dikerjakan ya. Alhamdulillah sekarang akhi yang bertanya ini sudah taubat kepada Allah, tidak mau lagi melakukannya. Insya Allah sudah diterima sama Allah dan semoga Allah maafkan tentunya. Tapi saya sedang menjelaskan hukum syar'i dan tidak boleh terjadi ini. Jangan menyerupai perempuan dalam hal apapun. Perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki dalam hal apapun, gitu kan? Harusnya ditinggalkan semua. Apalagi ini adalah ciri khasnya perempuan menggunakan anting misalnya. Ini semua adalah khas yang perempuan, tidak pernah ada disebutkan di zaman Nabi SAW orang menggunakannya, tidak ada sama sekali. Ya. Baik, sekarang dikatakan apa hukumnya dalam Islam? Tadi saya sudah jelaskan hukumnya tidak boleh dalam Islam dan harusnya orang bertobat dan meninggalkan itu. Apakah sah sholat? Sah sholatnya. Karena dalam ibadah ini kemahaadilannya Allah, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, membedakan teman-teman sekalian antara hal-hal yang membatalkan ibadah tertentu dengan dosa-dosa tertentu. Misal, kan kalau sholat ada hal-hal yang membatalkan sholat ya, seperti terbuka aurat, tidak wudu ya, atau batal wudunya, dia lupa wudu atau dia batal wudunya, ngeluarin angin kah dan seterusnya, atau mungkin belum masuk waktunya, atau tidak menghadap kiblat, tapi tidak masuk di dalam batal sholat bagi orang yang pakai anting laki-laki misalnya, walaupun dia berdosa di situ. Atau tidak masuk dalam hal ini, kalau ada perempuan, pernah saya kasih contoh, di luar masjid tidak pakai jilbab, dia terbuka aurat, dia berdosa karena dia tidak tutup auratnya. Tapi begitu masuk masjid, bawa mukena, tutup rapat dari kepala sampai kaki, tak terbuka auratnya, dan semua rukun sholat dipenuhi sama dia. Sahkah sholatnya? Sah sholatnya. Tapi dia berdosa dengan terbuka auratnya tadi. Allah dengan kemahadilan tidak melumpat-tinggikan satu sama yang lain. Ada beberapa dosa teman-teman yang memang menghabiskan semua, seperti syirik kepada Allah. Ini luar biasa, ini menyekutukan Allah, kufur, murtad. Nah ini memang semuanya habis sudah ceritanya. Tapi kalau hal-hal yang kayak gini insya Allah tidak masuk, walaupun ini perilaku yang keliru dalam Islam. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan secara detail dan singkat oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait hukum memakai anting bagi laki-laki, ya. Dan itu hukumnya haram karena menyerupai kaum perempuan. Dan alasan seorang Gus tadi mengatakan bahwa hukumnya boleh memakai anting dengan mencari dalil, yaitu Allah itu mencintai keindahan, ya. Dan itu tidak tepat sama sekali, tidak nyambung sama sekali. Kalau dia mengambil dalil tentang Allah itu mencintai keindahan, ya kita berpakaian yang indah, ya, berpakaian yang rapi. Terus kita memakai wewangian bagi laki-laki, ya, badan kita bersih, itu jelas ya, itu jelas Allah menyukai keindahan, ya, berpakaian. Nah ini laki-laki memakai anting kemudian ditabrakkan dengan dalil itu, ya jelas ini nggak nyambung sama sekali, ya. Dan ini adalah seperti mencari pembenaran, ya, bukan kebenaran. Dan ini nasihat untuk para pemuda, ya, untuk jangan mendidik telinga, yaitu membuat anting-anting di telinga, ya, karena ini hukumnya haram. Ya, kalau yang sudah mendidik, ya udah dilepas aja, bertobat kepada Allah, ya, dan mengerjakan sholat 5 waktu, ya.
Nah, teman-teman semua, saya akan jelaskan sedikit ya tentang masalah hukum memakai tindik. Hukum laki-laki memakai anting ya, ataupun tindik. Jadi ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai tindik bagi perempuan ya, ini bagi perempuan. Hanafiyah dan mayoritas ulama Hambali membolehkan perempuan memakai tindik ya. Sementara Syafi'iyah dan Ibnul Jauzi berpendapat bahwa tindik hukumnya terlarang. Mereka beralasan membuat tindik itu menyakitkan dan alasan menghias diri di telinga bukanlah hal darurat dan tidak terlalu penting. Sehingga dibolehkan menyakiti telinga wanita untuk diberi hiasan, yaitu anting. Dan yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat jumhur ulama Hanafiyah dan Hambali bahwa tindik hukumnya boleh. Anting-anting telinga termasuk perhiasan yang sudah banyak dikenal oleh para sahabat wanita pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kalau untuk wanita yaitu memakai anting ataupun tindik itu dibolehkan ya. Jumhur ulama berpendapat boleh ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat Idul Fitri 2 rakaat tanpa sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Ketika berkhutbah, beliau mendekat ke jamaah wanita bersama Bilal. Beliau memerintahkan para wanita untuk bersedekah. Mereka pun melemparkan sedekahnya. Dan ada wanita yang melemparkan antingnya dan kalungnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 2533 dan Bukhari nomor 964 dan Abu Daud nomor 1159. Berdasarkan hadis ini, ulama Hanafiyah dan Hambali membolehkan perempuan memakai tindik karena kebutuhan mereka untuk berhias dengan anting. Yang kedua, setelah kita memahami bahwa wanita boleh memakai anting, karena kebutuhan berhias ini menunjukkan bahwa bertindik merupakan ciri khas perempuan, ya, ciri khas wanita. Dan sesuatu yang menjadi ciri khas wanita tidak boleh ditiru bagi kaum laki-laki, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat para laki-laki yang meniru kebiasaan wanita dan para wanita yang meniru kebiasaan para lelaki. Hadis riwayat Bukhari nomor 5885. Ada dasar inilah para ulama mengharamkan tindik, yaitu bagi laki-laki, karena menyerupai kaum wanita. Itulah alasan para ulama mengharamkan. Imam Ibnu Abidin dalam hasyiahnya mengatakan, melubangi telinga untuk dipasangi anting termasuk perhiasan wanita. Karena itu tidak halal bagi lelaki. Raddul Mukhtar, halaman 81. Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan, mendidik bayi laki-laki tidak ada gunanya, padahal ini memotong sebagian anggota badannya. Tidak ada manfaat sisi agama maupun dunia, karena itu tidak diperbolehkan. Tuhfah Al-Maudud, halaman 210. Ketiga, seperti yang kita ketahui, tradisi lelaki bertindik datang dari barat, ya. Tradisi bertindik itu datang dari barat, yaitu orang-orang kafir. Bagian dari budaya hedonis yang diadopsi sebagian remaja di tanah air. Karena itu, dalam masyarakat kita, tindik bagi lelaki dipandang sebagai ciri khas manusia golongan kiri. Kami pernah mendapat aduan, ada seorang gadis yang dilamar oleh lelaki bertindik, dan spontan orang tuanya melarangnya, karena mereka memandang lelaki bertindik umumnya bukan orang baik-baik. Tentu saja penilaian sang bapak tetap kita hargai karena penilaian ini berdasarkan ciri lahiriah dan bukan batin. Sang bapak tidak menebak batinnya, namun dia menilai berdasarkan lahirnya. Kaitannya dengan ini, kita tidak diperbolehkan meniru kebiasaan suatu kelompok yang dicatat tidak baik oleh masyarakat. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Ahmad nomor 5114. Abu Daud nomor 4031 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, teman-teman semuanya, jadi pendapat para ulama ya itu mengharamkan anting ya karena itu adalah ciri khas perempuan. Ketika di zaman Nabi SAW ya para sahabiah itu ketika bersedekah ada yang melemparkan uangnya ya, ada juga yang melemparkan anting dan kalung, dan itulah yang menjadikan ya pengharaman memakai anting bagi laki-laki karena menyerupai ciri khas wanita, dan itu diharamkan oleh agama Islam. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.